Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akhyarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu jamaah bin Daud rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul, duduk untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kondisi kita bisa menjadi lebih baik, ya, seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terjadi pada umatnya. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu sebuah kenikmatan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih, ya, diberi kesempatan untuk beribadah di tanah suci ini. Ini adalah kenikmatan yang besar sekali, dan kita alhamdulillah sampai hari ke-5, ya, kurang lebih, ya, ke-4 atau ke-5 ini, ya, kita masih, ya, dengan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah kita sudah melakukan banyak sekali ibadah dengan berbagai macam variasinya, ya, mulai dari zikir, ya, berdoa, membaca Al-Qur'an, salat dan seterusnya. Yang mungkin sebagian ibadah-ibadah itu sulit kita kerjakan di kampung sendiri. Ya, tapi di sini alhamdulillah, ya, melihat suasana ibadah begitu terasa, begitu, ya, hawa untuk beribadah begitu mendukung, kondusif, ya, sehingga kita sangat mudah sekali, ya, ringan sekali langkah kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang, ya, kita lakukan beberapa hari ini. Maka, ya, sangat pantas bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga kita lihat saudara-saudara kita, ya, walaupun mereka sudah sampai di tanah suci ini, mereka tidak dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Itu kita saksikan di sekitar kita, ya, bahkan sebagian penduduk sini juga. Di saat orang-orang dari hotel turun kemudian berangkat ke masjid, mereka masih santai di toko, ya, santai di berkeliaran di jalan-jalan, ya, padahal mereka bisa untuk ikut berjalan ke masjid yang masjid jaraknya hanya sekian meter. Ya, itulah taufik yang belum Allah berikan kepada mereka, ya, dan kita harus bersyukur kepada Allah, ya, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk, ya, dimudahkan dalam mengamalkan ibadah-ibadah, ya, di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam, ya, tak lupa pula kita haturkan, kita ucapkan, ya, kepada kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula untuk para sahabat beliau, keluarga beliau, hingga, ya, para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sini ada beberapa hal yang ingin mungkin kita sampaikan, ya, berkaitan dengan maslahat kita dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana yang sudah kita, ya, ketahui bersama dan kita yakini, dan itu merupakan bagian dari rukun iman kita, bahwasannya yang namanya kehidupan itu tidak berhenti selama di dunia saja. Ketika seseorang sudah meninggal, maka itu bukan berarti sejarah atau catatan hidupnya sudah selesai. Namun di sana ada lembaran baru yang akan dia tuliskan. Setelah dia melewati fase dunia, dia akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase alam kubur atau fase alam barzakh. Ini adalah fase yang kedua sebelum seseorang masuk ke fase yang berikutnya lagi. Ya, ketika orang sudah meninggal, dia akan terus di sana, di alam barzakh, di alam kubur, sampai Allah tetapkan dunia ini hancur lebur. Ya, ketika dunia ini hancur, itulah, ya, hari yang kita kenal dengan hari kiamat, di mana seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, ya, bumi, langit, semuanya Allah bentur-benturkan sehingga hancur lebur, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tabrakkan, ya, matahari ke bumi, Allah luapkan isi bumi, seterusnya sampai semua makhluk itu habis binasa. Hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiamat sudah selesai, ya, Allah kembalikan, ya, daratan, ya, bumi, ya, dengan bumi yang lain.
bukan bumi yang sekarang kita tempati. Ya, kemudian dari sanalah Allah bangkitkan kembali seluruh makhluk. Manusia yang tadinya sudah hancur, sudah binasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tersisa, Allah kembali hidupkan. Kembali Allah hidupkan lagi seperti mereka tumbuh dari dalam tanah. Ya, bagaimana kita lihat tanaman itu keluar dari tanah, seperti itulah manusia nanti kembali ya, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah di akhirat nanti. Ya, ketika sudah kembali, ya, ketika mereka sudah dibangkitkan kembali oleh Allah, inilah yang dikenal dengan hari kebangkitan. Ya, semua manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, untuk dihisab, diperhitungkan, untuk diaudit amalannya. Baik itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Di sana seluruh makhluk berkumpul, dari manusia paling awal, paling pertama, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, sampai manusia yang terakhir Allah matikan, itu akan berkumpul di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Disinilah manusia merasa sangat ketakutan yang luar biasa. Ya, karena mereka ketika di dunia banyak yang tidak meyakini. Ketika disampaikan nanti akan ada hari kebangkitan, nanti akan ada hari pembalasan, mereka ya menganggap itu hanya kabar-kabar bohong, itu hanya dongeng-dongeng semata, itu hanya kisah-kisah yang hanya diucapkan dengan lisan saja, tidak ada nyatanya. Ya, banyak orang-orang kafir yang meyakini seperti itu. Ya, bahkan umat Islam sendiri pun belum betul-betul meyakini dengan baik tentang hari akhirat itu. Ya, mereka tahu, pernah dengar akan ada hari akhirat, akan ada kiamat, tapi itu tidak terimplementasikan, tidak nampak dalam kehidupannya. Seakan-akan dia menafikan adanya kehidupan di akhirat tadi. Kok bisa kita lihat? Karena dia nggak ada rasa untuk mempersiapkan diri menyambut hari nanti. Dia abai, tidak ibadah, malas-malasan ibadah dan seterusnya. Ya, sehingga walaupun mungkin dikatakan kamu beriman nggak dengan hari akhirat? Iya, saya beriman. Tapi realitanya dia tidak beramal, tidak menyiapkan dirinya untuk menyongsong kehidupan akhirat. Ya, kalau orang misalnya pun ditanya, kamu mau berangkat umroh? Iya. Buktinya mana? Saya sudah bikin paspor, ya, sudah pesan kursi di travel dan seterusnya. Ini persiapan, nyata kata-katanya. Tapi orang yang ngaku beriman kepada hari akhirat, tapi kok nggak nampak mana tanda-tandanya? Itu banyak seperti itu. Ya, ketika mereka betul-betul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari alam kubur mereka yang dulu sudah ya mereka dikuburkan, kemudian dunia ini hancur, Allah kembalikan bumi dengan bumi yang baru, ya, kemudian mereka dibangkitkan. Saat itulah betul-betul tersadar semua makhluk yang sebelumnya kufur, ya, hari ini betul-betul yakin bahwasannya apa yang pernah dia dengar tentang hari akhirat itu betul-betul nyata dan sudah ada di hadapan matanya. Ya, maka saat itu seluruh makhluk berada dalam ketakutan yang luar biasa. Karena mereka yakin bahwasannya mereka akan terancam kehidupannya. Kenapa? Mereka sadar dulu di dunia dia kufur kepada Rasulullah SAW, tidak beriman. Dulu di dunia dia beriman tapi tidak mau beramal. Ya, dulu di dunia beramal tapi diiringi dengan dosa-dosa juga, sehingga amalannya terancam akan habis dengan dosa-dosanya. Semua ketakutan. Tapi orang-orang yang betul-betul beriman, kemudian mengiringi keimanannya dengan amal soleh, maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan cemas bagi mereka, dan mereka tidak ada sedih sedikit pun. Kenapa? Karena mereka yakin selama di dunia mereka termasuk orang-orang yang beriman. Mereka sudah berusaha beramal soleh dengan baik, meninggalkan amal-amal buruk, ya, tidak melakukan kesyirikan, kemungkaran, sehingga mereka yakin akan selamat, akan bahagia. Ya, mereka yakin, dan saat itulah Allah menurunkan ketenangan pada hati mereka. Di saat orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, orang-orang yang ahli maksiat selama di dunia, mereka sangat ketakutan. Karena Allah akan mengaudit amalan mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita semua nanti di akhirat kelak. Apa yang sudah kita lakukan selama di dunia itu Allah akan pertanyakan. Setiap amalan kebaikan akan kita lihat hasilnya nanti. Setiap amalan keburukan juga akan kita lihat. Ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal, ya, dengan amal kebaikan sekecil biji sawi, ya, sekecil apapun itu akan dia lihat nanti di akhirat.
Dan siapa yang beramal dengan amalan buruk, ya dengan amalan buruk, dia akan lihat buah dari amalan buruk tadi walaupun hanya setitik yang sangat kecil sekali nilainya. Ya, maka semua itu akan kita lihat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada padang mahsyar di hari mahsyar nanti, saat semua makhluk Allah kumpulkan di satu tempat yang bernama mahsyar, ya. Di sana Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwasannya pada hari itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah makhluk yang sudah dikumpulkan tadi sedekat 1 mil saja jaraknya. Ya, jaraknya hanya sekitar 1 mil. Ya. Makhluk-makhluk yang sudah Allah bangkitkan tadi ya akan merasakan panasnya matahari yang hanya sangat dekat sekali. Hanya berjarak 1 mil saja. Ya, salah satu perawi hadis ini ya menyebutkan, saya ragu. Artinya saya tidak tahu yang dimaksud mil di sini apa. Karena dalam bahasa Arab, Pak, yang namanya mil itu bisa diartikan dengan 2 makna. Makna pertama, mil yang menjadi jarak antar daerah ya, jarak di bumi. 1 mil yang kira-kira mungkin berapa kilo itu? Kira-kira 1, sekian kilo lah ya. 1 mil. Ya, itu jarak tempuh yang ada di bumi. Kemudian dalam arti yang lain, mil secara bahasa Arab juga bisa berarti tongkat alat yang biasa dipakai untuk memakai celak. Ya, tadi mungkin ibu-ibu kemarin belanja kan ada alat untuk naruh celak di mata ya, Bu ya. Kayak lidi gitu ya. Ada tempatnya, itu namanya mil. Ya, ketika kita celupkan ini ke dalam tempat celak, kemudian kita angkat. Nah, ini yang tempat untuk ngambil celak ya, seperti tusuk gigi gitu ya, bentuknya kurang lebih, itu juga dikatakan sebagai mil. Ya. Dengan makna apapun Bapak Ibu sekalian, kita artikan mil tadi. Ini sudah betul-betul menunjukkan betapa dahsyatnya hari itu. Gimana kira-kira panasnya? Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian pernah ya datang ke Arab Saudi saat musim panas. Gimana rasanya panas di sini? Ya, kita sekarang alhamdulillah musim dingin gitu ya. Ketika musim panas luar biasa panasnya, apalagi kita jalan-jalan ke gurun. Jalan-jalan ke padang pasir. Padahal jarak matahari ke bumi itu ribuan kilometer. Mungkin jutaan ya. Dan nanti di akhirat Allah dekatkan itu matahari sedekat 1 mil saja. Anggaplah 1 mil itu jarak ya. Hanya 1, sekian kilo, nggak sampai 2 kilometer. Kira-kira sanggup nggak kita menahan panasnya? Subhanallah, ini sangat panas luar biasa. Ya, jangankan 1 kilometer atau 2 kilometer, sekian ribu, sekian miliar kilometer kita nggak kuat kalau disuruh berdiri 1 jam di tengah terik matahari. Jam 12 siang, 1 jam aja nggak usah lama-lama, nggak kuat kita. Udah mulai cari tempat teduhan, cari air untuk minum dan seterusnya. Ini nanti ya kita bertempat di situ tidak 1 jam 2 jam, tapi lama. Karena 1 hari di akhirat hitungannya seperti 1000 tahun di sini. Ya, kalau kita konversi kehidupan kita sekarang, anggaplah kita usianya 40 tahun misalnya. Itu belum 1 hari di akhirat. Bagaimana ya dahsyatnya hari itu, kita berdiri selama ya waktu yang lama sekali. Ya, yang kita mungkin nggak sanggup untuk berdiri di sana. Tapi itulah kondisinya. Maka orang merasa takut, cemas, khawatir dan ya tidak nyaman di sana. Karena orang-orang Allah bangkitkan dalam keadaan seperti dia dilahirkan. Tidak dikhitan, tanpa ada pakaian. Ya, itu yang akan dialami oleh seluruh makhluk. Ya, ditambah lagi tadi matahari sangat dekat. Ya, maka ketika Rasulullah SAW menceritakan hal ini, ya, maka kita sangat pantas untuk ya menyiapkan diri kita agar kita bisa selamat, agar kita bisa aman. Ya, dalam hadis lain, ya, lanjutan dari hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan karena dekatnya matahari itu sehingga ini menyebabkan orang-orang yang ada di mahsyar itu banjir keringat. Mereka keringatan karena panasnya luar biasa. Sebagian mereka ada yang keringatnya itu membanjiri mereka sampai kira-kira semata kaki. Ya. Ini yang pertama, ya ada di antara mereka yang
air keringatnya itu membanjiri dia sampai kira-kira mata kaki, sedalam mata kaki. Ada juga faminhum man ya'khuduhu ila aqibaihi. Ya, di antara mereka ada yang ya keringatnya itu sampai ke lutut mereka. Ya, merendam lutut mereka. Artinya cukup lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Ya. Lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Kemudian ada juga sebagian golongan yang air keringatnya itu sampai ke pinggangnya. Ya. Ada juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sampai membuat dia susah bernafas. Ya, kayak mulutnya ini diikat. Mungkin kita pernah lihat kuda yang diikat pakai tali, kemudian ditarik kan dia susah bernafas. Ya, kayak terengah-engah. Begitu pula orang nanti di hari akhirat ada yang keringatnya sampai ke mulut sehingga membuat dia susah bernafas. Dan ini semua tergantung amalan orang tersebut selama di dunia. Ketika amalannya di dunia baik, maka dia tidak tersiksa seperti itu. Ya, semakin sedikit amalnya, ya semakin banyak dosanya, maka semakin ya berat ya kesulitan yang dia hadapi ketika di padang mahsyar nanti. Kemudian ikhwas sekalian a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, ya manusia sedang dalam keadaan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka semua menunggu apa yang Allah putuskan untuk dia. Apakah termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang berbahagia nanti di akhirat. Mereka semuanya menunggu keputusan Allah. Ya, mereka menunggu persidangan Allah yang berkaitan dosa-dosa dia dengan Allah dan juga berkaitan dengan dosa-dosa dia dengan sesama makhluk. Akan dikisas di sana seperti yang kita sebutkan kemarin, ya akan ada transfer pahala. Ya, kalau sudah habis pahalanya akan ada transfer dosa. Ya, itu nanti terjadi di hari itu. Ya, maka kita perlu menyiapkan kondisi kita di saat itu. Ketika kita sudah ya berhadapan dengan Allah yang nanti tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Allah akan tanyakan kita. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis dengan mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba. La tazulu qadama 'abdin. Ya. Dua kaki seorang hamba ini tidak akan bergeser dari hadapan Allah ya sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Ya, ini yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberi kita usia, nanti akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa usiamu dipakai, dihabiskan? Apakah untuk beribadah atau untuk sesuatu yang sifatnya mubah atau untuk sesuatu yang sifatnya makruh atau untuk sesuatu yang sifatnya haram? Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dominan? Apakah yang lebih dominan itu ibadah atau hal-hal yang mulia atau yang lebih dominan adalah hal-hal yang buruk, yang jelek? Itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmihi, tentang ilmunya fima amila. Tentang ilmunya mana yang sudah dia amalkan. Ya, ini akan ditanya. Kamu dulu pernah belajar sholat kan? Kamu sudah sholat belum? Ya, apakah kamu mengamalkan ilmumu? Itu ditanya. Kamu dulu sudah pernah belajar tentang puasa. Kamu sudah puasa enggak? Apakah kamu puasanya full atau masih bolong-bolong? Itu ditanya. Kamu tahu kan zakat itu wajib, kenapa masih tidak berzakat? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang pernah kita pelajari akan ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu amalkan? Seberapa banyak yang sudah kamu amalkan di antara ilmu yang pernah kamu pelajari? Itu akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan pula kita memahami ya supaya kita aman tidak ditanya tentang ilmu kita, mending tidak belajar. Ini kesalahan lain. Ya, ini kesalahan lain lagi. Allah akan tanyakan, kenapa tidak belajar? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu bagi setiap muslim. Yang fardu ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Allah. Karena dengan begitu kita bisa beramal, kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Maka belajar itu menuntut ilmu tetap wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya bagi kita. Dan ketika kita sudah belajar, sudah tahu, wajib kita amalkan. Wajib kita amalkan.
Dan di antara para ulama ada yang mencontohkan tentang pengamalan ilmu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau pernah mendengar bahwasannya ketika Rasulullah SAW berbekam, ya, beliau pernah memberi upah seberapa besar Ustaz? Kira-kira 1000 dinar atau 1000 dirham. Ya, upahnya. Kurang atau angka pastinya lupa, intinya nominalnya cukup besar. Ketika Rasulullah berbekam, Rasulullah membayar upah tukang bekam dengan nominal yang besar. Dan Imam Ahmad ya menerapkan hal ini. Beliau sengaja berbekam untuk bisa membayar tukang bekam dengan harga yang sama seperti yang dibayarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini yang diamalkan oleh Imam Ahmad. Ya, padahal beliau ya tahu bahwasanya itu tidak wajib berbekam itu. Ya, tidak wajib kita berbekam, tapi beliau sengaja berbekam supaya bisa mengamalkan hadis ini. Rasulullah dulu berbekam dan membayar tukang bekam dengan upah sekian. Itu diamalkan. Ya, karena beliau sadar bahwasanya nanti akan Allah tanya, mana yang sudah kamu amalkan? Ya. Minimal sekali lah kita pernah mengamalkan. Kita tahu umroh itu wajib atau sunnah misalnya, minimal sekali lah kita pernah mengerjakan. Ya. Kita tahu ya, sholat malam itu adalah sholat yang paling mulia setelah sholat fardu. Maka paling enggak kita pernahlah melakukan sholat malam. Ya, karena itu tidak wajib juga. Ya, intinya kita pernah mengamalkan amal-amal yang disunnahkan, disyariatkan dalam ajaran Islam. Kemudian lanjutan hadis tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hal yang ditanyakan nanti di akhirat, tidak akan bergeser kaki seorang hamba ya sebelum dia selesai ditanya oleh Allah. Dari tadi yang pertama tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Kemudian yang kedua tentang ilmunya, ya seberapa yang sudah dia amalkan. Kemudian yang berikutnya tentang hartanya, ya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan itu, penghasilannya dapat dari mana, apakah dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram. Ya, apakah hartanya ini halal atau hartanya ini haram? Ini ditanya oleh Allah. Kamu dapat harta dari mana? Bekerja atau mencuri? Bekerja ya Allah. Bekerjanya pakai apa? Kerjaan halal atau haram? Ditanya semuanya. Kerja saya seperti ini ya Allah. Ya. Kalau seandainya itu sesuatu yang diharamkan, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari berjudi atau dari melakukan praktek riba misalnya, ya, sehingga dia dapat penghasilan besar gara-gara riba, maka itu ditanya oleh Allah. Dan kalau itu yang berkaitan dengan ya keharaman, Allah akan memberikan ya balasan yang setimpal untuk orang tersebut. Ya, apakah Allah masukkan ke dalam neraka, apakah Allah ampuni ya orang tersebut. Ini yang akan ditanyakan, dari mana harta itu didapat dan kemana diinfakkan. Bukan cuma didapat, ya. Setelah didapat diapain harta itu? Apakah disimpan aja, ya, taruh di rumah, ya nggak diapa-apain, atau dibelanjakan di jalan Allah, ya, bantu fakir miskin, bangun masjid, bangun madrasah, ya, memberi infak untuk pembangunan ya halaqah-halaqah tahfidz misalnya, atau memberi beasiswa para penuntut ilmu syar'i, kader-kader dai, kader-kader ulama misalnya, ya, atau untuk berfoya-foya misalnya, untuk ini untuk itu. Ini ditanya semuanya oleh Allah. Dari mana harta didapat dan kemana harta itu keluar. Ya, jadi seperti bahasa kita diaudit. Ya, orang kalau sudah diaudit keuangannya biasanya ya ini ketakutan. Karena biasa jadi akan tersingkap ya celahnya. Ya, yang tidak normal itu di mana, tidak normal di mana, ini akan ketahuan. Dan di hadapan Allah itu semuanya tidak bisa ditutup-tutupi. Semuanya akan terbuka. Dan akan ditanyain, ini kenapa? Dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan? Itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang akan ditanyakan adalah tentang jasadnya, ya, tentang tubuhnya, ya, untuk apa dia gunakan? Apakah untuk berletih-letih beribadah, untuk bercapek-capek beribadah, ya, berjuang di jalan Allah, atau untuk bersantai-santai, untuk bermaksiat dan seterusnya. Semua anggota tubuh kita ditanya. Saat itulah ya tubuh-tubuh kita akan berbicara, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, dan mulut kita dikunci. Sehingga kita nggak bisa ngeles lagi, karena tangan akan jujur. Ya Allah, dulu saya digunakan untuk seperti ini. Kaki akan ngomong, ya Allah, dulu saya digunakan untuk seperti ini.
semuanya akan berbicara. Yang itu semua selama di dunia tidak ada yang bisa berbicara kecuali mulut. Tapi yang terjadi di akhirat nanti, mulut kita dikunci dan yang akan berbicara adalah ya seluruh anggota tubuh kita. Karena Allah akan menanyakan tentang tubuh kita untuk apa digunakan selama hidup di dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala, hendaknya sejak sekarang kita mulai mengontrol ya. Mengontrol kehidupan kita di dunia agar kita bisa selamat nanti di akhirat. Ya, kita kontrol usia kita, ya waktu luang kita untuk apa kita gunakan. Ya, kemudian kita kontrol juga ya, apa tadi? Ilmu kita. Ketika kita sudah belajar, seberapa yang kita amalkan? Apakah kita sekedar tahu kemudian enggak beramal? Itu semuanya akan ditanya. Akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Tentang harta, dari mana kita dapatkan hartanya ini? Apakah dengan cara ya membohongi orang, menipu orang dan seterusnya, atau lewat jalur yang halal? Nah, ini semuanya akan dipertanyakan. Kemana kita infakkan? Kemudian tentang tubuh kita, kaki kita dipakai untuk melangkah kemana saja, tangan kita untuk apa saja, ya mata kita, ya ucapan kita dan seterusnya. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka ya dari sekarang Bapak Ibu sekalian, ya kita persiapkan diri kita ya agar kita termasuk orang-orang yang selamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberi kita taufik ya untuk ya selalu membimbing kita di dalam jalannya. Ya, memberi kita petunjuk dan taufik agar kita bertingkah laku, bertindak tanduk seperti yang Dia inginkan. Ya, dan itu semua bisa Allah lakukan ya selama kita tulus dan jujur mengharap hal-hal tersebut. Baik, ikhwas sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sore ini kiranya kita cukupkan sampai ini karena ini ana di telepon sama Ustadz Arifin. Kita ada janjian mau sidang proposal, sidang skripsi online di sana jam 9, saya di sini jam 5. Ya karena janjinya jam 5 jadi kita selesaikan sekarang dan insyaallah kita bisa isi waktu yang tersisa ini dengan persiapan salat maghrib insyaallah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa lanjut di hari-hari berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Dan kita akhiri ya sesi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.